Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Fikri Nur Rahman. Ingin mempresentasikan hasil laporan magang 1 SD Negeri Karangsari. Observasi guru pertama. Nama guru Siti Aminah Sri Jayalaksmi SPD. Mata pelajaran tematik kelas 2 jam kelima. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi jati diri atau kepribadian guru. 1. Penampilan. Guru berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan dengan menggunakan baju motif batik lengan panjang serta bersepatu pantofel berwarna hitam, dan juga guru menggunakan riasan yang sederhana dan tidak terlalu mencolok. Kedua, kepercayaan diri. Guru tersebut sangat percaya diri ketika sedang mengajar di depan kelas. Terbukti ketika beliau mengajar tidak mengalami gugup atau grogi, serta lugas dalam berbicara maupun bersikap. Beliau juga terlihat sangat menguasai setiap materi yang ingin disampaikan kepada siswanya, karena beliau sudah mempersiapkan apa yang akan diajarkan kepada siswanya, sehingga guru terlihat percaya diri ketika mengajar. 3. Santunnya kata dan tindakan, kewibawaan, kearifan. Yang pertama, guru menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika mengajar di kelas dan tidak berkata kasar kepada para siswanya. Beliau juga memberitahu ketika ada siswa yang ramai di kelas agar siswa tersebut tidak gaduh di kelas agar tercipta kelas yang kondusif. Yang kedua, guru tersebut mampu berperilaku sopan, lemah lembut, tetapi tegas sehingga dapat membuat anak mengikuti arahan guru dengan baik dan juga tidak sewena-wena terhadap siswanya ataupun dengan guru lainnya. Yang ketiga, guru tersebut memiliki pengetahuan umum yang luas serta pengetahuan tentang materi yang banyak, dan tidak hanya berpatok pada buku saja. Beliau juga selalu percaya diri ketika sedang mengajar di depan kelas, serta rileks dan tidak malu-malu ketika menyampaikan materi. Yang keempat, tanggung jawab, disiplin, cermat, dan semangat dalam mengerjakan tugas. Guru jarang meninggalkan murid-muridnya untuk belajar sendiri di kelas. Apabila harus meninggalkan murid-muridnya, guru pasti memberi tugas terlebih dahulu. Guru tiba di sekolah tidak pernah terlambat dan juga masuk pelajaran tepat waktu. Teliti dalam menilai dan juga mengamati siswa yang kesulitan belajar. Tugas yang diberikan sekolah tersebut selalu dikerjakan dengan semangat dan selesai tepat waktu. Yang kelima, memiliki sikap ramah dan empati pada lingkungan. Guru ketika bertemu muridnya di lingkungan sekolah selalu menyapa. Begitu juga ketika bertemu guru lainnya, selalu menyapa dan tersenyum. Apabila ada sampah berserakan di lingkungan sekolah, guru mengambilnya dan dibuang ke tempat sampah. Yang keenam, menjadi teladan atau contoh bagi sesama guru, karyawan maupun peserta didik. Beliau juga selalu berpakaian rapi dan sopan sehingga bisa ditiru oleh warga lingkungan sekolah, serta berangkat ke sekolah selalu lebih awal dan tidak pernah terlambat sehingga bisa ditiru warga sekolah. 7. Pengendalian diri dalam berbagai situasi dan kondisi. Beliau selalu sabar ketika ada siswanya yang tidak kondusif dan juga mengarahkan siswa yang kesulitan dalam belajar. Beliau juga memahami keadaan siswa yang sedang memiliki masalah sehingga guru tersebut dapat membantunya.
8. Adil dalam memperlakukan siswa. Guru tersebut tidak membeda-bedakan latar belakang siswa dan menganggap semua murid yang diampuninya sama. Seperti ketika ada murid yang pintar dan murid yang kurang pintar, pasti guru tersebut tidak akan selalu mengajar yang pintar saja, tetapi juga membantu yang kurang pintar agar juga bisa paham materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Aspek yang kedua, dasar-dasar kompetensi akademik kependidikan. 1. Kesiapan mengajar dan perangkat pembelajaran. Guru tersebut terlihat menguasai materi yang akan diajarkan kepada siswanya dengan menggunakan pedoman buku guru. Pada saat pengamatan dilakukan, pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan media pembelajaran berupa tayangan video yang ditampilkan di depan kelas. Media ini digunakan untuk membantu guru menjelaskan materi pembelajaran agar siswa lebih mudah memahami materi tersebut. 2. Kemampuan penggunaan teknologi dan informasi. Guru dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terlihat sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan bagaimana guru memanfaatkan teknologi yang ada. Misal menggunakan laptop untuk membantu menjelaskan kepada para siswanya. 3. Mengenali kelemahan dan keunggulan peserta didik dalam pribadi peserta didik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari aspek kognitif, guru biasanya memberikan beberapa soal latihan. Dari soal tersebut, apabila siswa mendapat nilai di bawah KKM, maka siswa tersebut akan diberikan soal perbaikan. Namun apabila siswa tersebut telah mencapai KKM, maka diberikan soal pengayaan. Dari segi afektif, guru dapat mengetahui dan mengenalinya dengan mengamati bagaimana siswa tersebut berinteraksi dengan teman maupun guru. Untuk mengetahui dan mengenal pribadi siswa dari aspek psikomotorik dapat dilihat dengan melakukan tes unjuk kerja atau praktik saat pembelajaran berlangsung. 4. Penguasaan materi, pendekatan, strategi, metode, dan media pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru yang saya amati dalam memilih materi yang akan disampaikan kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi siswa. Hal tersebut terlihat saat guru mengambil bahan maupun contoh yang dekat dengan lingkungan siswa untuk variasi dan inovasi kegiatan pembelajaran. Guru menggunakan metode pembelajaran konvensional atau ceramah, namun tetap mengadakan variasi dalam penyampaiannya. Misalnya dengan menggunakan alat peraga dalam pembelajaran. 5. Kemampuan mengevaluasi hasil pembelajaran. Guru melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan cara memberikan soal penilaian harian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran pada hari itu. 6. Kemampuan mengelola kelas. Guru dapat mengondisikan kelas dengan cara menata tempat duduk peserta didik agar rapi, serta mengondisikan siswanya agar kondusif saat jam pelajaran berlangsung. 7. Kemampuan menyampaikan materi pembelajaran. Guru dalam menyampaikan materi, penjelasan guru dapat diterima oleh siswa dengan cukup baik. Hal itu dikarenakan guru menggunakan metode dan model pembelajaran yang sesuai serta media pembelajaran yang mendukung
dan guru membuat suasana kelas menjadi menyenangkan agar memudahkan anak untuk menangkap materi yang diterangkan oleh guru tersebut. Aspek yang ketiga, kompetensi sosial guru. 1. Kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis. Guru tersebut biasanya saat menyampaikan materi pembelajaran sering menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa yang halus agar memudahkan siswanya untuk memahaminya. Ketika menulis di papan tulis, guru tersebut tulisannya juga rapi dan mudah terbaca oleh para murid yang duduk di belakang. Dan pada saat menjelaskan materi di depan kelas, suara guru tersebut juga terdengar jelas. Tidak menggunakan nada yang tinggi, namun suara guru tersebut sampai belakang masih terdengar jelas. 2. Pemahaman dan penyesuaian diri dengan kondisi peserta didik. Yang pertama, guru mengamati kondisi siswanya, apakah ada yang bermasalah atau tidak. Guru melihat aspek intelektual siswa dari hasil penilaian saat pembelajaran ataupun ulangan harian. Aspek sosial, ekonomi, moral, dan spiritual dilihat dari hasil pengamatan. 2. Guru mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dengan cara memberikan soal-soal latihan kepada para muridnya. Setelah itu, guru mengamati siswanya dalam mengerjakan soal-soal, apakah mengalami kesulitan atau tidak. Yang ketiga, kerjasama dengan pejabat sekolah, sesama guru, peserta didik, dan karyawan. Kerjasama sesama guru dan staf di sekolah yaitu saling berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah. Seperti contohnya, jika ada guru yang kesulitan, maka beliau membantu sebisanya. Guru memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi di sekolah. Hal itu terbukti dengan usaha mereka untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan sekolah, seperti pada saat ada murid yang berkelahi, guru lalu melerai dan mendamaikan murid tersebut. Guru tersebut juga sering membantu guru lainnya apabila lingkungan sekolah kotor. Guru-guru bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah tersebut. Yang keempat, kemampuan menghargai pendapat dan hak-hak orang lain. Guru dapat menghargai pendapat orang lain, semisal ada guru yang memberikan masukan, guru menerimanya dengan senang hati. Beliau juga saling menghargai dan memberikan kebebasan beribadah bagi orang lain yang berbeda agama. 5. Kemampuan memotivasi peserta didik dan teman sejawat. Guru di sekolah tidak hanya memberikan ilmu kepada para siswa, tetapi juga mendidik dan membentuk kepribadian siswa agar menjadi siswa yang lebih baik. Seperti contohnya, guru tersebut selalu menasihati para siswanya agar memiliki semangat belajar, agar nantinya para siswanya dapat berprestasi. Yang keenam, toleransi terhadap keberagaman siswa. Toleransi terhadap keberagaman siswa bisa dilihat ketika jam pelajaran, guru tidak pernah memandang latar belakang siswanya, mau dari keluarga yang kaya ataupun miskin. Guru tersebut pasti akan memberikan materi secara merata, tidak hanya untuk siswa yang pintar saja, tapi untuk semua siswa. Observasi guru kedua. Nama guru Roni Setiawan, SPD, mata pelajaran tematik kelas 4 jam pertama. Aspek yang pertama, kompetensi jati diri atau kepribadian guru. 1.
Penampilan. Cara berpakaian guru tersebut sudah mencerminkan sebagai seorang guru. Guru berpakaian sangat rapi, sederhana, serta sopan, dan menggunakan busana kaki serta bersepatu pantofel. Penampilan guru tersebut tidak terlalu mencolok serta berdandan secara sederhana dan tidak berlebihan. Guru juga menggunakan atribut lengkap seperti contohnya name tag. 2. Kepercayaan diri. Guru menyampaikan materi dengan percaya diri. Hal ini dikarenakan guru sudah menguasai materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dalam menyampaikan ide dan pengambilan keputusan, guru selalu tegas. Ketiga, santunnya kata dan tindakan. Guru tersebut dalam bertutur kata menggunakan bahasa yang santun. Guru tidak pernah menggunakan kata-kata yang kasar ketika berbicara dengan peserta didik, baik di kelas maupun di luar kelas. Guru selalu menegur apabila ada peserta didik yang berkata kurang baik maupun kurang sopan. Ketika di dalam kelas pun guru bersikap halus kepada para siswanya. Keempat, kewibawaan. Guru selalu memberi apresiasi kepada peserta didik, misalnya walaupun peserta didik memberikan jawaban yang kurang tepat, guru memancing peserta didik tersebut untuk berusaha memberikan jawaban yang tepat tanpa mempermalukan siswa tersebut. Sikap kepemimpinan guru sangat terlihat jelas ketika berada di dalam kelas. Misalnya, saat peserta didik ramai di dalam kelas, guru dapat mengondisikan kelas menjadi tenang dan memberikan teguran kepada peserta didik yang tidak tertib. 5. Kearifan. Wawasan pengetahuan guru tersebut juga terlihat luas. Hal ini dapat dilihat ketika siswa bertanya mengenai suatu hal yang di luar materi pembelajaran. Guru dapat memberikan jawaban dan penjelasan yang dapat diterima oleh peserta didik. 6. Tanggung jawab, disiplin, cermat, semangat dalam mengerjakan tugas. Guru tersebut bertanggung jawab kepada siswanya dengan cara datang dan memasuki ruang kelas tepat waktu, serta tertib dan tiba di sekolah tidak pernah terlambat. Teliti dalam menilai dan juga mengamati siswa yang kesulitan belajar, selalu mengerjakan tugas yang diberikan dengan semangat dan tepat waktu. 7. Memiliki sikap ramah dan empati pada lingkungan. Guru tersebut ketika bertemu muridnya di lingkungan sekolah selalu menyapa. Begitu juga ketika bertemu guru lainnya selalu menyapa dan tersenyum, serta peduli dengan lingkungan sekolah. Seperti contohnya, apabila ada kelas yang kotor, guru tersebut juga ikut membantu membersihkan kelasnya agar terlihat lebih bersih. 8. Menjadi teladan atau contoh bagi sesama guru, karyawan maupun peserta didik. Guru tersebut terlihat melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti contohnya berangkat sekolah tepat waktu sehingga menjadi contoh bagi semua warga sekolah, khususnya bagi peserta didik yang masih muda. Menjadi teladan dengan menggunakan pakaian yang rapi. 9. Pengendalian diri dalam berbagai situasi dan kondisi. Guru tersebut selalu sabar ketika ada siswa yang kesulitan dalam belajar, sehingga guru tersebut harus menerangkan materi tersebut berulang kali agar siswa tersebut bisa paham. Beliau bisa memahami kelemahan dan kelebihan peserta didik, sehingga guru bisa menentukan metode pembelajaran yang tepat. 10. Adil dalam memperlakukan siswa. Guru tersebut selalu bersikap adil dan tidak membeda-bedakan siswanya. Setiap siswa mendapat perlakuan yang sama. Apabila ada siswa yang kesulitan belajar, selalu dibantu sampai bisa agar sama seperti siswa yang lain yang sudah bisa.
Aspek yang kedua, dasar-dasar kompetensi akademik kependidikan. 1. Kesiapan mengajar dan perangkat pembelajaran. Guru tersebut menguasai apa yang akan disampaikan kepada siswanya dengan menggunakan pedoman buku guru. Terkadang beliau menggunakan media laptop untuk memutarkan video pembelajaran yang ditunjukkan kepada para siswanya. 2. Kemampuan penggunaan teknologi dan informasi. Kemampuan guru tersebut dalam penggunaan teknologi dan informasi sangat baik, seperti contohnya saat penggunaan laptop untuk media pembelajaran. 3. Mengenali kelemahan dan keunggulan peserta didik dalam pribadi peserta didik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk mengetahui dan mengenal pribadi siswa dari aspek kognitif, biasanya guru memberikan soal latihan. Dari segi afektif, guru dapat mengetahui dan mengenalinya dengan mengamati bagaimana siswa tersebut berinteraksi dengan teman maupun guru. Untuk mengetahui pribadi siswa dari aspek psikomotorik, dapat dilihat dengan melakukan tes unjuk kerja atau praktik saat pembelajaran. 4. Penguasaan materi, pendekatan, strategi, metode, dan media pembelajaran. Guru menguasai materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik, sehingga guru tidak hanya terpaku pada buku yang telah tersedia, dan guru menjelaskan materi menggunakan contoh-contoh yang ada di lingkungan peserta didik. Dalam proses belajar mengajar, guru menggunakan metode ceramah dan diselingi dengan metode diskusi bersama. 5. Kemampuan mengevaluasi hasil pembelajaran. Guru melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan cara memberikan soal penilaian harian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran pada hari itu. Namun juga sering melakukan evaluasi serta pembelajaran dengan cara tanya jawab dengan siswa, dan hasil evaluasi pembelajaran berupa keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan. 6. Kemampuan mengelola kelas. Guru terlihat mampu menguasai kelas. Hal tersebut terbukti ketika terdapat salah satu siswa yang tidak memperhatikan, maka guru tersebut mendekati dan menegurnya agar tidak gaduh sendiri dan tidak mengganggu temannya yang lain. 7. Kemampuan menyampaikan materi pembelajaran. Guru dalam menyampaikan materi, penjelasan guru dapat diterima oleh siswa dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan guru menggunakan metode dan modal pembelajaran yang sesuai serta media pembelajaran yang mendukung, dan menjadikan para siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Aspek yang ketiga, kompetensi sosial guru. 1. Kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis. Guru dalam berkomunikasi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga peserta didik bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Guru ketika menulis di papan tulis juga terlihat rapi dan bisa terbaca sampai belakang, sehingga memudahkan peserta didik untuk membacanya. Suara guru tersebut juga cukup tegas, tidak terlalu keras, sehingga memudahkan peserta didik untuk mendengarnya. 2. Pemahaman dan penyesuaian diri dengan kondisi peserta didik. Yang pertama, dalam mengenali karakter siswa, guru melakukan berbagai cara untuk mengetahui tingkat intelektual siswa. Guru memberikan soal-soal. Upaya lain yang dilakukan oleh guru untuk memahami karakteristik peserta didik adalah dengan observasi atau pengamatan dan wawancara. Yang kedua,
Guru menyesuaikan potensi peserta didik dengan cara melihat atau mengamati keaktifan murid di dalam kelas dan di luar kelas. Ketiga, kerjasama dengan pejabat sekolah, sesama guru, peserta didik, dan karyawan. Guru tersebut bekerja sama dengan guru lainnya dengan cara membantu guru lain. Apabila lingkungan sekolah kotor, maka guru bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah SD Negeri Karangsari. Saling berkontribusi ketika sedang upacara bendera dengan cara membantu menata barisan para siswa atau saat kerja bakti, guru tersebut ikut andil di dalamnya bersama staf-staf SD Negeri Karangsari dan para murid-murid SD Negeri Karangsari. 4. Kemampuan menghargai pendapat dan hak-hak orang lain. Apabila ada permasalahan di lingkungan sekolah, guru tersebut akan terbuka kepada guru lain agar bisa ikut menyelesaikan masalah. Guru tersebut menghargai agama yang dianut oleh guru lainnya dengan cara memberikan kebebasan beribadah bagi guru lain yang berbeda agama. Kemampuan memotivasi peserta didik dan teman sejawat. Guru tersebut juga memotivasi siswanya yang kurang semangat belajar sehingga siswa tersebut mulai bisa bersemangat dalam belajarnya. Dan juga guru memberikan motivasi kepada siswa yang sering tidak masuk agar mau bersekolah kembali. Keenam, toleransi terhadap keberagaman siswa. Guru tersebut tidak membeda-bedakan mana murid yang pintar, mana yang kurang pintar. Seperti contohnya saat murid berkelompok, guru tersebut membagi kelompoknya dengan rata tanpa memandang status apapun. Sekian presentasi dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.